yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikianlah berita Alkitab bagi kita semua di saat ini. Amang Inang yang Tuhan Yesus kasihi dan adik-adik semua, pertama sekali saya mohon maaf, saya terlambat sekali datang ke sini karena saya tadi malam nginap di Bronx. Lalu saya lihat di map tadi Google ke 125 dulu, tunggu train E di situ baru ke sini. Ternyata sampai di 125 saya tidak dapat train E, tunggu sudah beberapa menit, sudah sekitar 15 menit tidak ada. Akhirnya saya takut salah jalan lagi. Saya naiklah tren ke 42 Grand Central, baru dari sana naik 7 ke sini. Jadi memang perjalanan lebih jauh dari yang dibayangkan sebelumnya. Mohon maaf untuk itu, Inang Amang. Yang kedua, saya mohon maaf tadi malam tidak bisa sama-sama dengan Inang Amang semua untuk merayakan Natal. Tapi walaupun saya tidak hadir secara fisik, hati saya juga hadir. Inang Amang punya acara tetap dalam doa saya walaupun saya tidak hadir. Dan semoga acara yang tadi saya dengar yang Citra katakan berjalan sudah dengan lancar sampai selesai. Puji Tuhan untuk hal itu. Dan Inang Amang yang Tuhan Yesus kasihi, khotbah di hari ini sebenarnya kalau saya bilang saya tidak perlu berkhotbah lagi, karena Inang Amang sebenarnya sudah mempraktekannya. Ketika tadi saya datang, saya dengar juga ada kesaksian-kesaksian yang sudah disampaikan. Itu suatu hal yang sangat luar biasa sesuai dengan firman yang kita bacakan di hari ini. Tapi saya ingin memulai dengan satu cerita yang sempat saya baca di salah satu buku. Mungkin Inang Amang pernah dengar buku ini juga bestseller, Man's Search for Meaning. Manusia mencari makna. Buku ini dituliskan oleh Viktor Frankl dari Austria. Jadi sebenarnya beliau adalah orang Yahudi yang ditawan di kamp Nazi konsentrasi saat itu di Auschwitz. Lalu kemudian beliau melihat bahwa ada beberapa orang yang hendak mengalami hukuman mati, tetapi ternyata mereka itu bisa bernyanyi. Nah, mereka bernyanyi itu lalu membuat beliau seperti menarik perhatian beliau. Lalu beliau mulai cari tahu, kenapa ya mereka ini bisa dengan padahal ini sudah mau mati, mendapat hukuman mati, tapi masih bisa bernyanyi. Dan bernyanyi itu adalah menyanyikan lagu gereja, lagu rohani. Nah, kemudian beliau tahu ternyata mereka itu menyanyikan mazmur-mazmur dan lagu-lagu yang sudah diajarkan sejak mereka masih kecil, dan itu tentang pengucapan syukur. Nah, kalimat yang menarik yang Frankl tulis begini: although their bodies were shackled, their souls were free. Sekalipun mereka memang tertekan, terbelenggu, tetapi sebenarnya jiwa mereka itu mengalami kebebasan. It was at that moment that I realized that a person can lose everything, freedom, family, the future, but still possess one thing, the freedom to give meaning and to be grateful. Suatu hal yang sungguh luar biasa bahwa orang bisa kehilangan segalanya, kehilangan keluarga, mungkin juga tidak punya bayangan masa depan, tapi satu hal yang tidak pernah hilang adalah
kemampuannya untuk memberi makna terhadap apa yang dialaminya dan sekaligus mensyukurinya. Dan inang aman yang Tuhan Yesus kasihi, inilah yang menjadi suatu hal yang sangat penting dalam penelitian Pak Frankl, kemampuan orang untuk memberi makna terhadap penderitaan dan tantangan hidup yang dia hadapi itu ternyata memberikan kekuatan yang luar biasa untuk orang bisa menjalani hidup ke depan dengan lebih baik. Nah, hari ini Ibu Bapak Saudara-saudari, kita juga membaca Mazmur 105 yang oleh banyak ahli Alkitab ini digolongkan ke post-exilic halal atau Mazmur sesudah pembuangan di Babel. Karena itu nuansanya adalah nuansa memang syukur karena Tuhan sudah membebaskan mereka dari pembuangan di Babel. Karena itu Ibu Bapak Saudara-saudari, kalau kita lihat di sini dalam bacaan Alkitab ayat 1 sampai ayat 3 itu ada 3 kata yang menarik. Yang pertama dibilang bersyukurlah kepada Tuhan. Ayat 2, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Dan ketiga, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Saya rasa Ibu Bapak Saudara-saudari juga tahu apa yang dimaksudkan di sini. Bersyukur, bernyanyi, bermazmur, dan bermegah. Itu adalah suatu hal yang ingin kalau kita lihat Ibu Bapak Saudara-saudari, sebenarnya pemazmur ingin bilang ungkapan syukur itu tidak hanya di dalam hati atau di dalam pikiran, tapi juga mesti keluar, dinyatakan. Jadi orang bernyanyi, orang bermusik, orang bermazmur, itu semua perlu juga disampaikan. Ungkapan syukur terhadap segala yang dia rasa patut untuk disyukuri. Nah, selanjutnya Inang Amang, apa yang firman ini maksudkan dengan bersyukur, bernyanyi, atau tujuannya apa? Kenapa kita bersyukur, kenapa kita harus bernyanyi, kenapa kita harus bermegah? Itu penting, karena Mazmur selanjutnya mengatakan di ayat 1, perkenalkan perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ayat 2, percakapkanlah segala perbuatan yang ajaib. Ayat 3, biarlah bersuka hati orang yang mencari Tuhan. Nah, ini mau menunjukkan ada satu hal yang penting, bahwa ungkapan syukur, kesaksian kita itu tidak hanya untuk kita sendiri, tetapi juga diketahui oleh orang lain. Tujuannya apa? Ayat 3 bilang tadi jelas, supaya membuat orang bersuka hati. Bersuka hati dalam maksud pemazmur ini bukan cuma ketawa-ketawa ya, karena kadang juga orang ketawa tapi hatinya hancur itu. Tidak sedikit orang yang kelihatannya senyum-senyum cerah ceria, tetapi hatinya justru dia sedang menutupi rasa sedihnya. Dan itu banyak terjadi Inang Amang di jemaat atau di masyarakat. Orang yang kelihatan paling ceria, coba kalau kita dekati dan cerita perlahan-lahan. Dalam pengalaman pelayanan percakapan pengembalaan terlalu banyak Inang Amang. Orang yang kelihatannya ceria, tidak ada masalah, kita bilang ini orang ini kapan ya dia kelihatan sedih. Tapi coba Inang Amang ajak dia ngomong 4 mata saja, kalau tidak banjir, itu banjir air mata maksud saya, bukan banjir hujan. Itu bukan suatu hal yang baru Inang Amang. Karena itu pemazmur masukkan bersuka hati di sini sebenarnya supaya dia juga bisa sama-sama bersyukur. Nah, ini penting Inang Amang. Tapi apa itu bersyukur? Kalau kita membaca dalam teks Alkitab, kalau kata Ibraninya yada, dan kemudian di dalam perjanjian baru eucharis, bersyukur, itu artinya kalau bahasa Yunani lebih gampang dimengerti, itu artinya baik, charis itu pemberian. Jadi bersyukur itu sebenarnya kita melihat ada suatu hal yang baik, ada pemberian yang baik dari Allah dalam hidup kita. Sekalipun kita sedang mengalami tantangan yang luar biasa. Sama dengan cerita Frankl tadi dan orang-orang di Camp Nasi, mereka ini tetap menghadapi kenyataan mau mati, mau dibunuh, tapi mereka tetap bersuka cita, bersyukur di dalam hari-hari mereka itu.
Nah, inang amang yang Tuhan Yesus kasihi, karena itu Mazmur ini mengingatkan supaya kita juga memperkenalkan itu kepada orang lain, bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita supaya kita juga bisa tetap menjalani hidup dengan lebih baik ke depan. Karena itu ketika kita akan mengakhiri tahun ini, kita perlu juga mengingat tentang segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang sudah kita alami di dalam tahun ini, 52 minggu inang amang bukan hal yang gampang. Saya yakin kalau inang amang ingat lagi kita memulai bulan Januari tanggal 28, kita merayakan Natal tahun lalu yang begitu meriah sekali. Saya masih ingat di sini penuh, di sana juga penuh. Tapi hari Minggu sesudah itu, apa yang terjadi dengan kita, dan kita memulai tahun baru dengan suatu hal yang tidak gampang bagi gereja kita. Tapi kalau kita ada sampai di hari Minggu terakhir di tahun ini, itu menunjukkan kebesaran Tuhan yang luar biasa yang kita akui di dalam jemaat ini. Kita punya sintua hanya satu orang, ibu bapak, tetapi dalam pertolongan Tuhan, beliau bersama dengan topangan kita semua bisa berjalan sampai ada di hari ini. Itu adalah kasih Tuhan yang patut kita syukuri. Walaupun kita rasa tantangan ini belum selesai, saya rasa tadi ungkapan dari Citra itu satu hal yang menarik. Ternyata masih ada orang yang mencintai jemaat ini. Sebenarnya banyak orang yang masih mencintai kita, Citra. Bukan cuma masih ada, sebenarnya selalu ada orang yang mencintai jemaat ini. Bukan karena kita punya sesuatu yang berharga, bukan. Bukan karena kita ini punya sesuatu yang patut diagungkan atau apa, tidak. Tetapi justru dalam kebersamaan kita lah. Karena kita ingat pemazmur bilang kan, dalam persaudaraan yang rukun Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selamanya. Kita tetap hidup sampai hari ini, kita tetap komit menjalani persekutuan kita ini. Dan di sanalah Tuhan memberkati kita. Pengalaman kita di tahun ini membuat kita untuk mesti kuat untuk menjalani tahun yang baru nanti. Maka dalam ayat 4 tadi jelas pemazmur mengatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saya rasa Inang punya kesaksian tadi sudah menjawab ini ya. Bagaimana kita mencari Tuhan selalu. Jemaat ini bisa tetap bertahan bukan karena kita mencari nama, tetapi karena kita mencari Tuhan selalu di dalam hidup kita. Dan Tuhan menyertai kita sampai pada hari ini. Kita tidak datang mau cari uang di gereja ini. Kalau cari uang di sini pasti tidak dapat. Maaf, seng itu bahasa Ambon ya. Seng dapat, maaf. Pasti tidak dapat. Karena gereja memang bukan lembaga keuangan yang banyak uang. Justru Inang Amang kalau datang gereja malah berkorban lebih banyak daripada mendapat. Tetapi kita justru mencari Tuhan di sini, dan itulah kekuatan gereja bisa bertahan sampai pada hari ini. Inang amang yang Tuhan Yesus kasihi, pesan ini menjadi sangat penting. Nanti Tuhan Yesus juga bilang kan di dalam ajarannya tentang jangan khawatir itu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Itu hal yang sangat penting Inang amang. Maka kita tetap fokus, apapun tantangan yang kita hadapi, fokus untuk tetap mencari Tuhan. Kita boleh tetap menjalani hidup dengan berbagai macam tantangan, tapi jangan putus asa. Tetap fokus, stay focused on Christ, then He will provide everything that we need. Bu Bapak, saudara-saudari, selain hidup bergereja di tahun ini, kita memulai tahun ini juga dengan hal yang tidak gampang. Bapak Presiden Trump waktu mulai di inaugurasi, mulai dilantik, kebijakan-kebijakannya ternyata menggoncang begitu banyak sekali. Mungkin Inang Amang yang sudah punya dokumen legal, oke, tapi banyak saudara-saudari kita yang ini antara ya dan tidak ini. Saya ingat kalau jalan di dari train 74 ke sini,
Itu di sepanjang jalan itu ramai sekali sebelum tahun kemarin ya, ramai sekali. Tapi begitu Patra mulai naik dan banyak imigran, sepi sekali jalan di situ. Karena apa? Orang merasa ini antara dipulangkan atau tidak. Bukan tidak mungkin saudara-saudari kita dari Indonesia yang datang di sini pun merasakan hal yang sama. Dan berbagai macam kebijakan yang lain Inang Amal. Belum lagi kemarin dalam politik yang kita lihat bersama, kita punya mayor yang baru, orang mulai bertanya lagi ini bagaimana nanti. Belum lagi kita lihat banyak sekali protes di mana-mana. Bahkan kalau Inang Amal masih ingat di Indonesia kemarin, luar biasa itu, sampai anggota dewan punya rumah dijarah dan seterusnya. Dan kemarin bencana yang kita lihat bersama dengan saudara-saudari kita. Saya bilang kalau Inang Amang yang menghadiri ibadah Natal HKBP di Manhattan, di doa saya bilang banjir boleh berakhir, tapi banjir air mata dan luka itu belum bisa berakhir Inang Amang. Susah Inang Amang coba membayangkan kita sekarang berada di posisi mereka yang tinggal di sana. Bagaimana kita merayakan Natal? Itu tidak gampang. Ketika kita bisa melihat ada banyak orang makan kue enak-enak, bisa tinggal dengan nyaman, tapi kita kalau di sana dan tidak punya apa-apa, saya pernah mengalami hidup di pengungsian beberapa waktu, jadi saya mengerti betul bagaimana itu penderitaan kalau orang pasca bencana. Tidak gampang Inang Amal. Karena itu kita memang patut bersyukur kalau kita sampai hari ini masih baik-baik saja. Itu suatu hal yang patut disyukuri Inang Amal. Kita bersyukur bukan berarti kita karena saudara-saudari kita di sana menderita lalu kita baik-baik, kita bersyukur bukan dengan pengertian yang negatif ya, tapi bahwa memang kita masih terpelihara dengan baik. Itu satu hal yang sangat penting untuk kita syukuri Inang Amal. Nah, Inang Amal yang Tuhan Yesus kasihi, lalu selanjutnya kita baca di dalam cerita hari ini juga di bagian akhir, pemazmur mengingatkan bahwa harus mengingat ayat 5 ya, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, tapi juga penghukuman yang diucapkannya. Artinya kita mengingat apa yang baik, tapi jangan lupa juga ada hal yang Tuhan berikan. Ini harus dilakukan dan ini tidak boleh. Karena itu maksudnya apa? Sebenarnya kita perlu ingat, mungkin kita bukan cuma menjadi orang yang mendapat baik-baik saja, tapi kita mungkin menjadi orang yang melakukan yang tidak baik, yang bertentangan dengan ketetapan yang Tuhan berikan. Maka selain ungkapan syukur di hari ini, kita pun perlu mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Tidak ada orang yang menjalani 52 minggu ini tanpa salah Inang Amal. Semua orang termasuk saya, kita semua punya kekurangan, keterbatasan, dosa yang kita lakukan. So as we are closing our year, let us be grateful, but also be repent. You need to repent. Repentance is a key word for us as we will enter new year as well. Jadi kita bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan, sekaligus memohon pengampunan dari Tuhan, supaya dalam pengampunan itu kita masuk tahun baru dengan penuh damai dan penuh sukacita. Saya yakin Inang Amal kita semua punya keinginan yang sama untuk kita mengakhiri tahun ini dengan damai, dengan penuh sukacita, dan kita masuk tahun yang baru juga dengan penuh damai dan sukacita. Benarkah Inang Amal? Benar? Benar. Amin. Inang Amal semua, mari kita menyatu di dalam doa. Tetapi sebelumnya mungkin ada lagi yang mau Inang Amang sampaikan untuk kita doakan selain yang sudah didoakan oleh Inang tadi. Ada doa khusus. Pray for my son. Okay. What's his name? Adam. Okay. Ada yang lain Inang Amang? Do you have any prayer request? No. Ya, tadi malam kita mengumpulkan dana ada $2.000 yang akan kita sumbangkan ke bencana alam yang di Sumatera. Mohon dibantu doa
juga penyumbang-penyumbangnya supaya mendapat rezeki yang lebih. Terima kasih. Mari sama kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena di hari Minggu terakhir ini, ketika kami melihat lembaran-lembaran hidup kami, 52 minggu sudah kami lewati Tuhan. Sudah 362 hari kami jalani di sepanjang tahun ini. Tidak gampang Tuhan, sangat tidak gampang tahun ini. Kami menghadapi kondisi politik yang gonjang-ganjing di Amerika tapi juga di Indonesia. Pergantian kepemimpinan negara membuat banyak sekali perubahan kebijakan yang membuat orang-orang bertanya-tanya, ini apa yang akan terjadi di kemudian hari? Apakah kami bisa survive? Apakah kami bisa tetap bertahan? Tuhan, di hari ini kami datang dan kami melihat penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa secara khusus dalam hidup kami, bahkan dalam hidup bergereja ini. Terima kasih banyak Tuhan. Sekalipun kami hanya punya satu orang sintua yang menjadi pemimpin sekaligus gembala bagi kami di sini, dan dengan semua topangan para hamba Tuhan yang datang membantu pelayanan, juga semua pengurus atau perhalado dan semua umat Tuhan yang ada di saat ini, Tuhan tahu dengan semua keberadaan mereka, tapi Tuhan tetap menuntun mereka sampai pada akhir tahun ini dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih banyak Tuhan untuk setiap orang yang menopang pelayanan. Kami tahu jeripayah mereka tidak akan sia-sia. Secara pribadi dan keluarga yang ada di dalam jemaat ini, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kiranya penyertaan-Mu tidak berhenti di sini, tetapi akan terus berlanjut ketika kami masuk di tahun yang baru nanti Tuhan. Tuhan tolong kami semua sebagai keluarga besar HKBP ini, agar bisa terus menyatu hati, mengembangkan persaudaraan yang rukun, dan terus mengembangkan jemaat ini demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, dan ajarlah kami untuk selalu mencari Tuhan, bukan mencari ketenaran, bukan mencari kepujian dunia ini, tapi biarlah Tuhan yang selalu kami cari dalam setiap persekutuan gereja dan pelayanan kami, supaya berkat-berkat Tuhan yang akan terus dicurahkan dalam hidup kami pribadi dan keluarga serta jemaat kami. Terima kasih banyak Tuhan, kami menopang juga seorang anak kekasih kami, Adam, dengan semua kondisi hidupnya, keberadaan hidupnya. Tuhan mengenal ia dimanapun ia berada, apapun yang ia lakukan. Anak-Mu ini bukan sekedar anak kami, tetapi adalah anak-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau terus menuntun, menjaga, melindungi ia dimanapun ia berada. Roh Kudus selalu mengawalnya supaya ia tidak tersesat menjadi mangsa kesia-siaan dunia ini. Biarlah ia tetap diberikan kekuatan dan kesehatan yang baik dan kemampuan untuk menjalani hidup dalam takut akan Tuhan. Berkatilah ia bersama dengan orang tua dan semua keluarga yang jauh maupun yang dekat. Kami datang dan mendoakan semua kami, bersyukur untuk perayaan Natal yang sudah kami lakukan tadi malam. Terima kasih banyak Tuhan untuk orang-orang yang Tuhan utus datang menopang, mensupport kami, sehingga semua pelayanan sudah boleh dilakukan dengan baik. Tuhan, terimalah semua yang sudah kami lakukan, dan berkenanlah Tuhan mengampuni bila ada yang tidak berkenan kepadamu. Terima kasih banyak untuk semua tangan yang sudah terulur untuk membantu, untuk menopang pelayanan tadi malam, dan secara khusus yang boleh memberikan donasi yang akan diteruskan kepada saudara-saudari kami yang menjadi korban bencana di Sumatera. Terima kasih banyak Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka secara pribadi dan keluarga mereka masing-masing. Tuhan, lindungi mereka satu demi satu, berikan kekuatan, kesehatan, dan kelimpahan berkat-Mu dalam hidup mereka setiap hari. Dan kiranya dana yang akan disumbangkan itu pun bisa dikelola dengan baik dan tertanggung jawab, menjadi berkat untuk saudara-saudari kami yang kesulitan di sana. Terima kasih banyak ya Tuhan. Inilah kami semua, kami datang dan sekaligus memohon ampun Tuhan, bila dalam perjalanan kami sepanjang 52 minggu ini
ada hal-hal yang kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak-Mu, berkenanlah Tuhan mengampuni kami semua. Juga bila di dalam kehidupan bersama jemaat ini, dalam kehidupan pribadi rumah tangga kami masing-masing, atau di tempat kami bekerja dan bersekolah, ada hal-hal yang kami lakukan melukai hati sesama kami. Kami mohon Tuhan mengampuni kami semua, supaya kami mengakhiri tahun ini, menutup lembar-lembar hidup di tahun ini dengan penuh damai dan sukacita. Dan itu menguatkan kami melangkah memasuki tahun yang baru nanti juga dalam damai dan sukacita, serta berkat-berkat-Mu yang melimpah bagi kami semua. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Nah, amal yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan menyanyi